Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online saat ini. Kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan lagu pujian Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, lewat ibadah ini Engkau disenangkan, lewat ibadah ini kami boleh diberkati juga lewat firman Tuhan dan puji-pujian yang kami naikkan. Dan biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka itu kami mulaikan ibadah kami, puji-pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian Andai Kata. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga,
Tuhanku. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas. Puji Tuhan, kasih Yesus itu memang tidak terbatas ya, puji Tuhan. Semuanya merasakannya ya, saya yakin. Dan kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri
Tuhan, karena kebaikan-Ku hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakan-Ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, kalau kasih Tuhan itu kasih yang sempurna, kasih-Mu itu kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi siraman rohani yang membuat hati kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang memberkati juga mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam jumpa lagi bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada anggota Yabes Ministry Bandung. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Henry yang sudah mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap perjalanan kehidupan rohani kita. Ya, karena firman itu hidup, firman itu berkuasa. Kita pegang firman Tuhan, kita jadi orang yang cinta firman Tuhan, kita akan menikmati kekuatan dari firman itu. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Nah, saat ini kita akan menikmati firman Tuhan yang saya beri tema proses menuju dewasa. Ya.
Kita akan melihat di dalam firman Allah dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, 3 dan ayat 4. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan ayat 4 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat seorang bayi yang baru lahir tidak mungkin akan terus menjadi bayi, ya. Tentu ada proses dia akan menuju kepada kedewasaan, ya. Kita semua pernah menjadi bayi, ya. Dan saat ini kita adalah orang-orang yang dewasa, ya, dengan umur kita masing-masing, ya. Nah, dari bayi untuk menjadi dewasa, sekali lagi ada proses, ada langkah-langkah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dari mungkin kita harus makan makanan yang tidak keras, ya, sampai kita akhirnya bisa menikmati makanan yang keras, ya. Ya. Seperti itu prosesnya, ya. Tidak instan, ya. Ada proses. Nah, kalau saya melihat demikian juga kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita memiliki rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, bukan rohani yang kanak-kanak, ya, tetapi rohani yang dewasa di dalam Dia. Ya. Dan karena kita lihat bahwa kerohanian yang bertumbuh, yang dewasa di dalam Tuhan, itu ada banyak hal yang dia alami di dalam kehidupannya. Ya. Namun untuk menuju kepada kedewasaan itu, ya, sama seperti seorang bayi yang menuju dewasa, ada proses. Demikian juga kerohanian kita akan mengalami setiap proses, ya. Sampai pada akhirnya kita disebut sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang rohaninya dewasa di dalam Tuhan, ya. Kalau kita melihat tentang surat Rasul Yakobus ini surat yang tertuju kepada umat-umat Tuhan, khususnya bagi ke-12 suku yang ada di perantauan, ya. Orang-orang Yahudi yang sudah memeluk agama Kristen yang terserak, ya, di berbagai negeri, ya. Nah, kita lihat dalam isi surat ini Yakobus menjelaskan tentang penderitaan yang akan dialami oleh semua orang percaya. Namun penderitaan itu merupakan proses orang percaya menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi untuk menuju kepada kedewasaan rohani ada proses, dan proses itu adalah penderitaan. Ya. Ada penderitaan yang akan kita alami. Ya. Coba kita lihat apa proses menuju kepada kedewasaan rohani. Di sini ada 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, mengalami pencobaan. Ayat 1 katakan seperti ini, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Ya. Jadi ada proses untuk menuju kepada kedewasaan. Seseorang akan mengalami yang namanya pencobaan. Ya. Ada pencobaan. Firman Tuhan katakan di sini ayat yang pertama ada kata jatuh, ya. Saya perhatikan jatuh di sini itu berbeda dengan jatuh yang ada di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 dan Injil Markus 14 ayat 38. Ya. Kita lihat Matius 26 ayat 41 dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya. Di dalam Injil Markus juga sama, ya, disebutkan seperti itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita lihat Yesus melarang murid-murid untuk jatuh dalam pencobaan.
Sedangkan kalau kita lihat di dalam dalam surat Yakobus 1 ayat 2, berbahagialah orang yang mengalami pencobaan. Kenapa? Karena jatuh di dalam Injil Matius ini menuju kepada kekalahan, ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang kalah. Tuhan gak suka kita jadi anak-anak Tuhan yang kalah menghadapi situasi dunia ini, menghadapi setiap pencobaan. Karena pencobaan di dalam yang disebutkan oleh Yesus ini juga sama di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dengan memakai kata pirasmos, ya. Pirasmos ini kita lihat ini adalah penganiayaan. Jadi pirasmos ini menunjuk kepada penganiayaan, kesulitan, dan kesukaran yang datang dari dunia, ya. Dan tentu dengan seizin Tuhan, ya, anak-anak Tuhan juga mengalami setiap pirasmos, setiap kesulitan, setiap penganiayaan, setiap kesukaran yang datang dari dunia. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Enggak. Di dalam Yakobus 1 ayat 13, firman Tuhan katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Jadi jangan sampai kita katakan bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami pencobaan. Tapi pencobaan itu datang dari dunia, dari kuasa kegelapan. Ya. Saya ingin membandingkan di dalam Ayub, ya, kitab Ayub pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya baca firman Tuhan. Ya. Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung dan seterusnya, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini firman Tuhan, ya, kepada ketika ada iblis yang menghadap, ya, kepada Tuhan, ya, ada perbincangan. Tuhan bertanya kepada iblis itu, ya, dari mana engkau? Dia katakan dari mengelilingi dunia, ya. Dan Tuhan katakan, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, sebab tidak ada orang yang sama seperti dia, ya. Karena di ayat 1 katakan Ayub itu seorang yang saleh, orang yang sangat takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ya. Tidak ada kecurangan yang kita bisa temukan dari Ayub, ya. Tapi pada akhirnya Ayub harus menghadapi yang namanya pencobaan. Dan kita lihat Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan itu yang datang dari kuasa kegelapan. Ya. Karena selama ini iblis katakan kepada Tuhan, karena engkau yang memagari dia. Jadi Ayub itu sebenarnya dipagari oleh Tuhan. Saya percaya kita sama seperti Ayub. Ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Sehingga iblis nggak bisa memporak-poranda kehidupan kita. Tapi kalau kita mengalami pencobaan itu Tuhan izinkan. Iblis nggak bisa mencobai Ayub. Tetapi karena Tuhan mengizinkan, itu terjadi kepada Ayub. Tuhan angkat sementara pagar yang mengelilingi Ayub. Sehingga Ayub harus masuk dan mengalami pencobaan. Ya. Hal yang sama yang mungkin dialami oleh begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, gereja Tuhan, mungkin menghadapi sama seperti apa yang dialami oleh Ayub sampai hari ini. Ya. Tetapi kita lihat, mengapa suatu kebahagiaan di dalam Yakobus katakan mengalami pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Karena yang pasti orang yang percaya
tidak akan berdoa. Saya yakin kita nggak berdoa dan kita minta, Tuhan, saya mau pencobaan. Ya. Namun hal itu tetap akan terjadi, melanda kehidupan orang percaya, dan mungkin aneh ya kalau bila pada akhirnya kita katakan itu anggap sebagai satu kebahagiaan pencobaan itu ya, karena mungkin ada siapapun kita ya mengalami pencobaan dan kita katakan bahagia ya. Mungkin ada banyak anak Tuhan yang mengalami pencobaan ya, dan nggak mungkin ya mereka katakan itu sebagai satu kebahagiaan. Tetapi ini firman Tuhan ya. Kebahagiaan yang dimaksud oleh Rasul Yakobus adalah orang percaya harus menerima dengan hati yang penuh rasa syukur ketika mengalami pencobaan atau pirasmos ini. Karena hal itu merupakan apa? Proses untuk memurnikan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki kerohanian yang dewasa di dalam Tuhan. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Kenapa kebahagiaan itu? Kenapa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 7. Bergembiralah akan hal itu. Yang dimaksud adalah pencobaan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita lihat iman yang murni itu, firman Tuhan katakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, emas yang sudah dimurnikan dalam api. Ya. Kenapa? Ya, itu hasil dari apa? Dari pencobaan. Ya. Ada iman yang murni. Ya. Karena ternyata kebahagiaan mengalami pencobaan karena kita memiliki iman yang dimurnikan. Ya. Ini adalah proses untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, rohani di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita lihat yang kedua, ya, proses menuju kedewasaan, ya, mengalami pencobaan, dan yang kedua, ya, kita harus memiliki yang namanya ketekunan, ya, memiliki ketekunan. Ketekunan ini dalam bahasa Yunani memakai kata hupomone, ya, yang berarti sabar, bertahan dengan sukacita, tabah, kuat hati, konstan, tetap atau tidak berubah, ya, tetap teguh, ya. Ini hupomone. Hupomone ini menggambarkan sebuah ketenangan di tengah situasi yang kacau. Jadi kita tetap tenang di tengah situasi yang kacau balau. Di tengah situasi yang sangat sukar, yang sangat sulit. Bahkan di tengah-tengah penderitaan. Ya, tetap tenang, hupomone. Ya. Jadi kita harus tetap tenang. Kita harus tetap tekun di dalam Tuhan. Ya. Kita belajar dari gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul. Dan rasul-rasul ketika mereka mengalami satu penderitaan dan kesukaran, ya, karena pada satu gereja mengalami penderitaan yang luar biasa, dianiaya, ya, jemaatnya dikejar untuk dibunuh, ya. Tetapi kita lihat, ya, mereka tetap sabar, tetap kuat, tidak berubah, mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita melihat ketika rasul-rasul ini masih hidup sebagai murid-murid Yesus, ya, ketika mereka mengalami satu pencobaan, mereka pernah menyangkal Yesus. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Injil Matius pasal 26, ya, ayat 74 sampai ayat 75. Ketika Yesus ditangkap, ya, itu maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi kita lihat, ya, bahwa pada murid-murid ini waktu mereka belum mengenal Yesus, ya. Bukan mengenal Yesus, waktu mereka belum menerima Roh Kudus, ya, di loteng Yerusalem. Itu kekuatan, ya. Mereka masih murid-murid Yesus, ya, ketika belum mengalami loteng Yerusalem. Dan ketika Yesus ditangkap, Petrus bertemu dengan orang-orang yang pada saat itu
berkata ini muridnya, ya, dia menyangkal. Ya. Kenapa tidak berani? Ada ketakutan. Ya. Tetapi kita lihat, ya, pada akhirnya ketika mereka mengalami loteng Yerusalem, ya, mereka melayani sebagai rasul-rasul, hal yang luar biasa. Kalau kita lihat rasul-rasul Tuhan itu mereka pun mengalami mati syahid. Ya. Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Ya. Tapi di sana ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi kita lihat ini keadaan yang terjadi pada waktu itu. Ya. Keadaan yang sulit, penderitaan. Tapi inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Ya. Kalau mungkin di hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang demikian, ya, keadaan-keadaan yang sukar, ya, teruslah bertekun di dalam Tuhan. Hupomone adalah kualitas rohani dari anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Hupomone, sabar, tabah, kuat hati, dan konstan tidak berubah. Ya. Dan saya percaya itu ada karena doa. Injil Matius 26 ayat 41 katakan, Injil Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Berdoa. Jadilah anak-anak Tuhan yang cinta berdoa, karena doa itu juga adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Supaya jangan jatuh, supaya kita jangan menyerah, jangan kalah dengan setiap pencobaan. Karena itu adalah proses, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang terus bertekun di dalam Tuhan, karena kita akan melihat hasil yang luar biasa. Apa hasil yang luar biasa itu? Yang ketiga kita lihat dari proses menuju dewasa, itu menghasilkan buah yang matang. Di ayat yang keempat katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, puji nama Tuhan. Ya, matang dalam bahasa Yunani ini memakai kata telios. Ya, pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan dan kesempurnaan, buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, ya, utuh, tak bercacat. Ya. Kalau kita lihat definisi dari telios ini adalah hubungan yang benar dengan Allah dan hidup dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Kita lihat Injil Matius 22 ayat 37. Injil Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, itu adalah orang-orang yang dewasa rohaninya di dalam Tuhan. Orang yang gak dewasa rohani, gak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah, ya, dia nggak bisa mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang rohaninya dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadapi proses, Yakobus katakan berbahagialah. Kenapa? Karena ternyata di akhir itu semua ada buah yang matang. Di mana ternyata Tuhan sedang membawa kita kepada kesempurnaan iman, kepada rohani yang dewasa. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Kalau di luar sana ada banyak orang yang boleh meninggalkan Yesus. Tapi saya percaya karena kita punya iman yang kuat, kita punya rohani yang bertumbuh dewasa, sehingga saya percaya apapun yang kita alami, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Dia, yang tetap mengandalkan Dia. Anak Tuhan yang dewasa rohani bukan berarti tidak mengalami pencobaan, tapi bagaimana reaksi saat kita mengalami pencobaan. Ya. Kalau kita melihat ada beberapa tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Di dalam perjanjian lama ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel juga. Orang-orang yang ada di tanah Babel, yang pada saat itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka karena iman, tetapi mereka tetap kuat. Sadrak, Mesak, Abednego
dimasukkan ke dalam ke dapur api yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Kenapa? Karena iman, karena kasih kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap kuat, tetap teguh. Mereka tidak menyangkal Yesus, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya rohani yang dewasa. Tuhan mau kita sama seperti mereka, punya rohani yang dewasa, yang mengasihi Tuhan ya, sampai akhir hidup kita. Ya. Orang percaya, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dewasa rohani. Itu pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Ya. Pertolongan itu terkadang datangnya, saya katakan di puncak ya, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengalami pertolongan yang luar biasa, mujizat Tuhan. Itu ketika mereka ada di tengah perapian yang menyala-nyala. Itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin orang lain katakan tidak ada pertolongan, tetapi sesuatu yang mustahil bagi orang. Tapi itu yang terjadi. Tuhan menolong mereka di tengah perapian yang menyala-nyala. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ya. Saya percaya itu pun yang akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita ketika kita memiliki kedewasaan rohani. Namun sekali lagi, kita sudah belajar firman Tuhan saat ini. Ada proses yang akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Tetap bertekun dan terus bertekun sampai kita menikmati buah yang matang. Jangan pernah menyerah pada keadaan-keadaan yang sukar, penganiayaan dan apapun yang datang dari dunia. Karena Tuhan yang akan menolong kita, memberi kita kemenangan. Itu sebabnya nikmati setiap proses yang harus kita lewati untuk sampai pada kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, lebih khususnya bagi anggota Yabes Ministry Bandung. Ya, Tuhan berkati setiap pelayanan terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Juga sekalian saya akan menutup ya ibadah ini di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah menikmati firman-Mu. Berkati persekutuan doa Yabes Ministry Bandung Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga memberkati Pastor Henry Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan selalu. Roh hikmat yang daripada Engkau dalam mengembalakan Yabes Ministry Bandung ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang kuat, umat-umat Tuhan yang tetap teguh, yang tetap percaya kepada-Mu. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Dari setiap apapun yang kami alami, biarlah kami tetap bertekun untuk membawa kami kepada kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang akan menutup ibadah ini, terima kasih juga buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Putranya di dalam persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa gereja yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.